Yang menolak Soeharto jadi pahlawan sama dengan PK. Betul atau betul? Halo, saya Sikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sedang tersirkulasi sebuah upaya menggiring opini bahwa orang-orang yang berniat untuk menolak Soeharto dengan gelar pahlawannya, ini sama dengan PKI atau simpatisan Partai Komunis Indonesia. Apakah betul semudah itu dan mengapa ini semua terjadi? Di mana pada saat pengukuhan kemarin Pak Soeharto jadi pahlawan, banyak yang menolak, banyak juga yang setuju. Tapi yang menolak keras sudah jelas PDIP ya. Salah satunya Mbak Ripka Ciptaning yang dilaporkan oleh salah satu ormas penolak hoax. Ya, ada namanya itu. Pokoknya intinya adalah karena statementnya beliau yang menegaskan bahwasanya ya kenapa harus dijadikan pahlawan, Pak Harto udah membunuh banyak orang dan juga ya apa bagusnya pokoknya Pak Harto itu gitu, intinya itu gitu. Menurut Mas Darko sendiri seperti apa? Saya kira kalau dibilang banyak orang, kita kan nggak bisa ujuk-ujuk menuduh orang siapapun ya di mata hukum tanpa ada sebuah pengadilan dan juga putusan yang jelas. Betul saat itu Pak Harto sempat jadi tersangka, tapi sampai beliau meninggal dunia, ini tidak pernah diputus. Yang artinya apa? Ini semua tentu saja nggak bisa terbukti dan tuduhannya ini tentu saja ya akan jadi hal yang bermasalah secara pidana. Karena kan menuduh tanpa bukti itu kan sama dengan fitnah. Dan tentu saja ini menjadi sebuah delik di pengadilan yang bisa dilaporkan. Kurang bijak kalau menurut saya, tapi kita pasti tahu tanpa mencoba menormalisasi dan mencoba untuk membenarkan, PDIP memang saat itu sangat di-repress atau ditekan oleh Pak Harto. Kalian nggak perlu jauh-jauh, silahkan kalian mencari, googling di internet, semua beritanya itu ada di sana. Tapi kan kalau kita bilang ya sekarang pun sudah dinobatkan jadi pahlawan dan sudah kadung dinobatkan gitu. Kenapa justru banyak narasi-narasi termasuk kalau kita bilang yang menyudutkan bahwasanya Pak Harto ini nggak layak menjadi pahlawan. Padahal kan Pak Harto juga berkontribusi besar untuk pembangunan Indonesia, apalagi di kala itu Indonesia sedang dalam kondisi kritis begitu. Seperti yang diwartakan oleh Guru Gembul bahwa sejarah ditulis oleh pemenang. Dan ya sampai akhirnya Pak Harto diturunkan atau dia mengundurkan diri saat itu memang akhirnya orang lebih berfokus kepada hal-hal yang buruk yang terjadi. Betul sekali dia menghasilkan banyak hal. Tapi tentu saja ini akan menjadi perdebatan yang panjang. Karena bahkan saya lihat kayak di akun Aveneo Historia di situ yang mengatakan bahwa ini kalau di agama Kristen dan Katolik ya, Judas Iskariot pun itu juga memiliki jasa. Nah, tapi dia tetap pengkhianat pada akhirnya gitu. Nah, ini kan satu hal yang tetap akan menjadi perdebatan. Dan kapan cerita itu selesai dan siapa penulisnya, itu sebenarnya yang akan menentukan. Tapi kita sebenarnya tahu bahwa langkah menjadikan Pak Harto pahlawan, ini adalah strategi peperangan Pak Prabowo. Yang ya memang ditujukan tidak untuk memberikan gelar sebagai sebuah hal atau langkah yang hanya sentimental saja, tapi memiliki sebuah muatan taktik yang sangat dalam. Tapi kalau kita lihat, maksudnya ada beberapa juga komentar ya di beberapa podcast. Lupa lagi siapa yang podcast. Cuma intinya adalah syarat menjadi pahlawan itu kan satu yang jelas punya jasa bagi Indonesia. Ya Pak Harto jelas berjasa sebagai Presiden Republik Indonesia. Cuman syarat yang kedua itu tidak ada skandal HAM, humanis, dan lain-lain. Tidak terpenuhi. Saya pikir saat dalam peperangan, pahlawan-pahlawan yang sekarang juga terpampang di dinding SD atau SMP atau SMA sekolah-sekolah negeri itu, apakah mereka juga tidak pernah membunuh orang? Ini kan jadi satu perdebatan dan permasalahan. Apalagi jika ternyata semua tindakan yang dilakukannya itu dilakukan di depan atau atas nama hukum yang saat itu ada. Atau dengan sebuah dalih untuk menjaga kestabilan pemerintahan dan kondisi berbangsa dan bernegara. Maka ini kan sama seperti saat pemerintah Amerika melakukan atau mengeluarkan Patriot Act ya saat itu ya. Yeah. Undang-undang yang membolehkan untuk menculik atau mengambil seseorang tanpa peradilan, membawanya ke sebuah tempat yang tidak
dalam jurisdiksi Amerika, lalu menginterogasi dan menyiksa mereka, menyekap sesuka mereka. Untuk apa? Untuk mendapatkan informasi yang bisa digunakan untuk menjaga keamanan dan ketentraman warga negara Amerika. Jadi dengan sebuah pemikiran bahwa orang jahat ini nggak bisa diperangi dengan kebaikan. Mereka harus diperangi dengan cara yang sama mereka melakukan kejahatan. Tapi sayangnya hal itu kan akan mencederai hak asasi, keinginan kita untuk diperlakukan sama, dan juga keinginan kita untuk menjadi welas asih dan menjadi seorang pengampun seperti Tuhan. Tapi saat kita menjadi seorang penghukum yang adil, tiba-tiba kita menggunakan pasal-pasal demokrasi dan HAM itu tadi. Ini juga jadinya malah ya kalau kita bilang ya seolah-olah terpecah menjadi dua kubu, kayak ya kubunya PDIP. Kita tahu jelas yang dikabarkan Pak Karno PKI yang rata-rata menolak Pak Harto jadi pahlawan, di mana Yes, itu sesuatu yang juga menyesatkan saat mengatakan Pak Karno ini sebagai simpatisan PKI. Karena dengan nasakomnya Pak Soekarno waktu itu sebagai seorang presiden ingin menyatukan 3 paham yang ada di Indonesia ini, nasionalis, agama, dan komunis. Dan di era itu memang komunisme sedang menyebar. Dan banyak orang yang memang setuju dengan paham itu tadi. Sebagai seorang presiden, dia nggak otoriter juga saat itu. Mencoba untuk memberikan sebuah fasilitas yang bisa menjembatani aspirasi banyak orang ini tadi. Tapi ini ternyata yang digunakan oleh, ya kita mencurigainya CIA atas nama Amerika untuk berusaha untuk menggulingkan Pak Soekarno. Dan mereka menunjuk satu orang pengganti, yaitu Pak Harto itu tadi. Jadi ini adalah sebuah agenda politik, propaganda politik yang berakhir dengan sebuah tragedi politik. Dan sepertinya Pak Prabowo memang mengerti bahwa cara satu-satunya mempersatukan negeri adalah dengan propaganda. Dan dengan menjadikan pahlawan orang-orang ini tadi, mencoba untuk menyatakan bahwa orang tertua di seluruh dunia ini ditemukannya itu di Nusantara, ini adalah sebuah cara, bukanlah tujuan akhir, bukanlah keinginan yang dia inginkan. Tetapi ini adalah sebuah cara yang mungkin nggak semua orang akan suka. Tapi apa cara yang lain yang akan lebih efektif melawan post-truth, keviralan yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, dengan tak lain tak bukan adalah propaganda yang dicap dan disahkan oleh negara. Oke, tapi dengan maksudnya seperti yang kita tahu ya, reaksi PDIP yang begitu keras, sudah jelas maksudnya langkah Pak Prabowo ini sebenarnya berseberangan dengan apa yang dipercayai oleh PDIP atau mungkin yang dianggap PDIP. Bisa dikatakan Pak Prabowo mulai melangkah lebih jauh ke arah lain dari PDIP dan mencoba untuk ya udah kalau lu nggak mau, ya gue pretelin aja pelan-pelan, atau seperti apa? Itu saya kira terlalu jauh ya sampai kalau Pak Prabowo seperti itu, karena PDIP ini nggak dalam mode menyerang. Tapi yang kita juga harus lihat di sini adalah betapa PDIP ini ternyata belum bisa sejalan dengan Pak Prabowo yang berusaha untuk melupakan masa lalu dan kita melangkah kepada masa depan. Hal apa sih yang akan terjadi dengan menjadikan Pak Harto ini pahlawan? Akankah berakibat kepada PDIP? Saya kira tidak secara langsung. Tapi ini kan seperti sesuatu yang harus dikatakan karena mereka pernah direpres seperti itu. Atau mungkin jika ternyata Bu Mega saat ini tidak bersama dengan kita, mungkin mereka tidak akan segarang itu menyerangnya. Ada juga isu tentang diarahkannya, maksudnya dengan pengangkatan Pak Harto jadi pahlawan ini, yang mana Pak Prabowo ini berusaha memutihkan sejarah, maka sejarah buruk semuanya dibuat baik. Dia itu tadi propaganda. Apakah itu sah-sah aja untuk menghilangkan sejarah yang buruk? Atas nama nasionalisme Indonesia, persatuan bangsa, sekarang apakah sah membiarkan sosial media asing beroperasi di Indonesia, menyebarkan berita kebohongan, menyebarkan kebencian, bisa sebagai sebuah upaya untuk menggalang demo dan kerusuhan di masyarakat? Apakah itu sah? Saya kira sama tidak sahnya. Tapi ini adalah sebuah upaya yang memang harus dilakukan, melawan hal-hal yang selama ini itu terus dilakukan. Apa? Mencoba untuk mengaduk-aduk dan mencoba untuk membuat kondisi ini nggak kondusif. Dengan segala sesuatu yang selalu dilemparkan atas nama melanggar demokrasi, melanggar HAM, merusak lingkungan. Dan kita akan terus begini. Sedangkan China, tahun 1997, mereka ini bahkan lebih terbelakang dibandingkan Indonesia. Tapi sekarang, China bahkan mungkin saja sudah mendekati Jepang. Dan saya ngeri untuk membayangkan 10 tahun lagi mereka akan jadi apa. Sedangkan saya kan pasti bisa meramalkan Indonesia di tahun 2035 atau 45 sekalipun akan tetap seperti ini. Orang-orang memperkarakan masa lalu,
orang-orang atas nama agama dan keyakinan atau apapun landasan politik mereka berusaha untuk memaksakan hal yang mereka anggap benar ke telinga orang-orang yang nggak mereka sukai. Dan ini semua akan terus terjadi, tapi kita melupakan hal-hal yang lebih esensial. Mau sampai kapan kita akan begini? Marilah kita bersatu. Marilah kita berikan kesempatan kepada ulil amri kita ini tadi, Presiden Prabowo, untuk memimpin kita. Dan jika diingatkan, tapi ternyata beliau memiliki sesuatu yang akan lebih baik, bukankah akhirnya Tuhan memberikan kesempatan beliau menjadi pemimpin, agar karena kita dipimpin oleh beliau? Jika kalian menyukai konten seperti ini, silahkan kalian subscribe channel saya. Tuliskan komentar kalian di bawah sini. Mungkin ini bukan channel atau konten yang akan disukai oleh anak-anak muda yang masih berjiwa pemberontak, adrenalin yang tinggi. Silahkan subscribe Ferry Irwandi. Guru Gembul mungkin juga bisa. Tapi untuk kalian yang mencoba untuk bisa berpikir lebih pragmatis, mengetahui bahwa sebenarnya tidak ada hitam dan putih, tapi abu-abu yang terus akan berpindah sisi, menyesuaikan situasi dan kondisi. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.